antara tim Liquid Academy melawan Batcave EXO. Yap, itulah dia. Untuk game kedua, match point di tangan Liquid Academy ID. Dan lihat gimana agresivitas dari Leoni yang dia coba pressurekan ke arah Trang. Tapi justru malah Richie yang kehilangan banyak HP dan first blood diamankan. Huba down, flicker dibuka, Richie satu. Kombinasi skill yang dibutuhkan belum available karena Richie masih di level 1 dan first blood sebelum detik 30 Joji. Yes, first blood didapatkan oleh tim Liquid Academy dengan cukup cepat oleh Richie, ngebuat untuk early gameplay damage-nya. Ini menurutku bakalan nekanin ke arah turtle pertama yang bisa diambil oleh tim Liquid Academy. Tapi balik lagi, Chins ini juga butuh point kill juga. Karena kalau kita ngelihat dari segi emblemnya pun, di sini ya emblem yang tipikal untuk nge-fast jungle dulu nih. Cari momen-momen, cari item-item dulu yang ditekankan oleh Chins. Tapi udah mulai ada pergerakan. Wah, lagi-lagi pick off kembali tercipta. Bahkan dua orang hilang, double untuk Chins. Akhirnya Fanny jatuh ke user yang tepat sepertinya karena benar-benar bisa dimaksimalkan di 1 menit awal, double untuk Chins. Kalau udah kayak gini sih benar-benar aman banget. Turtle pertama punya chance yang tinggi untuk tim Liquid ambil. Apalagi dengan 2 point kill di tangan dari Chins dan potong level 4 dari Trang. Ini non-stop team fight, memang sudah coba untuk maju. Sora Kitty membuka electrifying beats-nya. Corvette yang terlihat, tapi lihat Chins datang. Door cable dan juga cutthroat yang dibuka belum mampu menghilangkan nyawa dari Sora Kitty. Dan dia pun harus disengage. Yap. Dari segi purple buff sepertinya masih ada untuk Chins. Masih aman banget, cuman yang energi tadi udah habis makanya nggak bisa langsung lanjut lagi menuju ke arah dari Joy-nya. Sementara kalau kita ngeliat dari tim Liquid Academy, ini tuh hampir debut semua, kecuali dari Granger dan juga glue-nya Super Gens tadi ya. Wah, ini team fight non-stop loh, jadi 2 menit berasa udah banyak banget inisiasi yang terjadi dari kedua belah tim ya, karena sama-sama bermain agresif. Leoni terjebak, Quicksand Guard dibuka dan sepertinya dia masih bisa membeli waktu. Sedangkan Sora Kitty yang fokus untuk mengambil objektif netral pertama, memang waktu yang tepat karena ya Fanny dari Chins pun ini kayaknya nggak bakal coba komit di turtle pertama sih. Dia lebih fokus dapetin 2 buffnya terlebih dahulu. Tapi aku suka dengan gameplay justru yang seperti ini, walaupun udah snowball banget ya. Justru lihat dibalikin dengan purple buff yang diambil dari Batcave EXO. Wah, ini lagi-lagi dipaksain team fight sih. Memang udah mulai hadir Sora Kitty. Dibayang-bayangin dengan yang hard guard. Tapi lihat gimana menari-nari di udara Chins dengan steel cable-nya. Masih bisa escape dan pencurian berhasil dari seorang Chins. Otomatis perbedaan level pun bisa saja terjadi karena Chins lebih dekat untuk level 6 dan sekarang sudah level 6 dibandingkan dengan Joy dari Sora Kitty yang debut pick untuk di game kali ini. Bahkan 5-5-nya dari Batcave EXO ya, ini debut pick semuanya untuk hero-heronya. Jadi lumayan segar lah untuk Batcave EXO. Tapi satu hal yang pasti, hal-hal dengan diversion seperti ini bisa merugikan Batcave EXO untuk long termnya. Untuk di awal mungkin berbeda cuma 2000, tapi tendangan kan? Oh my god, Wave Dragon memang ditujukan karena Chins dan Chins akhirnya dihilangkan oleh Sora Kitty. Nyanyian dari Electrifying Beats akhirnya membuatkan 1 poin kill pertama untuk Batcave EXO. Trang yang cukup mengganggu. Untuk kali ini ada diversion yang dipersiapkan karena Tezram. Tezram coba untuk escape tapi gak terlalu lama, nyawanya pun melayang. Sekarang memang terlihat balasan demi balasan gak mau dibiarkan begitu saja oleh Liquid Academy ID. Ini high reward ya dengan adanya Chins tadi yang berjalan dengan sendirian. Dengan adanya Chow dari Trang juga. Begitu level 4 bisa di follow up dengan sangat-sangat baik di tangan dari Sora Kitty. Dan seenggaknya ini angin segar untuk teman-teman dari Batcave EXO. Waduh, 1 hit Trang. Untungnya masih bisa escape ya. Ada wall di sana yang dia hindari. Backupan juga belum terlihat saudara tadi, tapi untungnya energi nggak terlalu banyak di tubuh dari Chins. Sora Kitty kali ini sudah mulai memantau, menunggu target yang terlihat. Super Gens bukanlah target yang optimal, bahkan dia harus segera menuju ke arah bagian atas karena sesaat lagi turtle kedua akan hadir. Dan memang ya kondisinya Fanny mau di kondisi apapun tetap untuk turtle 1, 2, 3 itu bakal coba dilepas sih. Itu lihat liurnya di mana itu dan juga lihat bagaimana Chinsnya berada dan langsung aja menuju ke arah Joy. Pick off tercipta. Chins datang tiba-tiba dari belakang diversion dari Richie yang mengirim Chins ke tempat yang tepat menghilangkan nyawa dari Sora Kitty dan sekarang turtle kedua terbuka untuk Liquid. Bounce back lagi dari segi goldnya dengan adanya positioning yang sangat bagus dari Chins dan juga Leoni ngebuat akhirnya dengan Sora Kitty yang tumbang, turtle pun terbuka dan bahkan jungle invasion juga bisa dilakukan oleh tim Liquid Academy berkat power dari Khalidnya. Lihat bagaimana screening dari Khalid itu benar-benar sering banget terjadi dan akhirnya ngezoning teman-teman dari Batcave EXO agak kesulitan untuk bisa melakukan defensive manuver terhadap outer turret mereka. Wah, ini diacak-acak lagi. Lihat gimana Sora Kitty 1v1 situations dan Chins personal. Lagi-lagi Sora Kitty yang terlihat langsung didapatkan. Di bagian lain, memang pressure dari Liquid Academy ada di 3 lane yang berbeda. Tapi sepertinya mereka akan menekankan di bagian atas karena ada 4 player yang bersiap juga
membayang-bayangi Corvette. Dan sepertinya Corvette juga nggak bisa bebas bergerak di hadapan Super Giants. Apalagi tri-lane push ya dengan hadirnya Luoyi dan juga Fanny. Ini yang akan sedikit menjadi PR juga bagi Bad Cave EXO. Melihat bagaimana dari Bad Cave EXO pun di sini mereka nggak punya loh untuk modal yang nahan ke arah speed pushnya. Bahkan ngelihat bagaimana dengan Chins dapetin 4 poin kill aja. Tadi Sora Cutie nggak bisa survive walaupun sudah dimasukin dengan Angela. Waduh, diajakin lagi kah ini, tapi tertangkap sepertinya Chins. Harus mulai sadar, ada terang di sana dan The Way of Dragon langsung mengubur ego dari Chins yang berulang kali bermain dengan sangat-sangat agresif. Ya itu terlalu brutal sih ngelihat bagaimana adanya inisiasi yang dilakukan tanpa adanya info yang begitu luas dari teman-teman lainnya. Membuka Raging Sandstorm memang Leoni membuat terang harus dipaksa flicker defensif. Tapi memang ya ini masih dipegang oleh Liquid Academy ID. 3000 gold lead yang mereka amankan akan semakin mempermudah lagi harusnya untuk setup di objektif netral selanjutnya. Dan ini gini, momentum dari Richie yang kita nantikan lagi sih. Karena berulang kali dia nggak sia-sia loh ngirimin diversion untuk Chinsnya gitu. Tapi ini jadi kayak ada dua kategori yang berbeda nggak sih dari tim Liquid Academy? Kayak banyak banget part satunya dan kalau sampai Chins melakukan hal yang seperti tadi lagi ya menurutku itu bisa jadi kepleset tim Liquid Academy dengan lumayan jauh loh. Plesetannya tuh bener-bener jauh banget menurutku kalau sampai Chins tumbang lagi gitu loh. Makanya di sini bener-bener harus main safe banget sih. Dengan posisi udah snowball seperti ini menurutku better kayak gini gak sih Fanny-nya di arah bawah gitu. Coba untuk cari-cari momen gitu, Dit. Oh, sebenarnya emang bisa ya dilakukan seperti itu ya. Tapi ada kombinasi hard guard dan juga Trifaying Beats. Gak terlalu kuat memang Sora Cutie menahan damage yang dihasilkan dari Mikazu. Waduh! Satu flicker dibuka dan itu dia combo wombo Chompro. Corvette beberapa hit. Dan masih coba untuk mendapatkan Chin terlebih dahulu dengan The Way of Dragon yang on point dari terang. Dan sekarang memang kehilangan kembali Chin untuk ketiga kalinya. Tapi Liquid Academy mereka siap untuk memaksakan outer middle turret dari Bad Cave EXO. Yap, dengan 3 lawan 3 untuk sekarang tapi dijepit dari belakang. Waduh, depan belakang coba untuk di backstep dan terang pun tereksekusi. Tezram coba menghindar. Dan ya Rhapsody memang menjadi mimpi buruk untuk Bad Cave EXO karena siapapun yang kena damage dari Mikazu ini udah mulai berasa sakit ya. Dan ini udah menjadi suatu hal yang diam-diam tapi sangat meragukan gak sih untuk tim Liquid Academy gitu loh. Kayak Mikazu itu gak terlalu banyak dapetin poin kill. Tapi di setiap team fight yang ada, dia coba untuk selalu hadir berduaan dengan Richie. So damager utamanya, even dengan Chins yang tumbang, ini masih bisa di-push banget gitu loh oleh tim Liquid Academy. Tinggal bagaimana Leoni aja untuk bisa nge-setup Raging Sandstorm-nya dengan benar seperti tadi dengan flickernya. Wah, ada conceal play yang coba dilakukan. Membuka Raging Sandstorm, Leoni mundur. Dikejar dengan begitu cepatnya. Tapi sangat disayangkan. Dibuka The Way of Dragon yang menjadi penutupan untuk nyawa dari Leoni. Di sisi lain, ini Mikazu bebas banget. Dan ini tanda bahaya loh. Udah version. Huba yang dituju. Dan itu dia Richie. Berhasil mendapatkan pertukaran. Richie pun down. Tershutdown sudah Richie-nya. Dan memang cukup mengagetkan ya. Tapi space untuk Mikazu gede banget. Itu udah ngilangin pasif base turret di atas. Benar, dan ini sebuah pertukaran yang menurutku masih worth it lah. Walaupun tadi Richie-nya tumbang ya. Oke, shutdown memang. Ada sedikit pecahan tabungan. Tapi setidaknya di arah bawah itu masih di defense. Dan ngebuat akhirnya outer turret dari tim Liquid Academy itu masih utuh semuanya. Namun kalau kita ngelihat dari perbedaan item ini adalah perbedaan yang lumayan jauh menurutku. 2000 di tangan dari Fanny dengan sudah memiliki Hunter Strike dan juga War Axe. Jadi tipikal War Axe yang dibawakan untuk di game ini adalah seenggaknya ada kapabilitas sedikit main seperti fighter. Sedikit ya, main seperti fighter dan balik lagi 6 HP untuk mengurangi adanya chance insta kiri tank itu sendiri. Coba lihat itemnya Granger, Hunter Strike, Malefic Roar dan juga Sky Piercer yang sudah jadi. Ngebuat front to back khususnya ke arah Corvette ini bakal jadi problem banget mengingat Corvette baru punya Dominance Ice yang dimana kita tahu untuk mengurangi damage dari Granger secara efisien dibutuhkan paling minimal Dreadnought Armor. Iya, tapi jujur nih kayaknya aku udah mulai sadar sih strategi dari Academy ID sih. Mereka nggak ada yang bawa Purify, mereka berpede banget. Dan entah kenapa dari tadi Chins juga overcommit yang memang target dari terang mau nggak mau ya Chins aja terus gitu yang terlihat di bagian depan. Dan itu memberikan space untuk Mikazu. Karena kalau kita lihat dari gold lead-nya, Mikazu ini ada di atas dari Tezram sebanyak 3000 lebih gold loh. Dan itu waktu yang memang didapatkan oleh Mikazu karena player-player lain dari Liquid Academy ini ngebuang source dari terang untuk bisa nge-pick off Mikazu. Target termahal harusnya yang dituju oleh terang. Dan nggak cuma itu aja, kalau kita lihat dari goldnya 3000, levelnya juga beda, level 3 level sekarang bahkan. Kan itu yang dengan adanya Tezram dan Chins juga udah leading di angka 3 level juga. Jadi walaupun tadi dari segi death-nya Tezram lumayan banyak ya, tapi nggak bisa dipungkiri, jungle area dari Bad Cave EXO ini udah benar-benar dipegang habis-habisan oleh tim Liquid Academy. Hence why ada perbedaan di angka 6000 gold untuk 10 menit pertama ini. Oke, ada diversion yang kali ini dipersiapkan. Memang terlihat ada satu sosok kuning-kuning di sana. Gemes. Tapi belum terdeteksi ya. Sekarang langsung fokus ya karena terang.
Karena dia masuk ke dalam rumput yang salah, masuk ke rumput dan itu dia akhir untuk Trang. Yes, dan ngebuat akhirnya untuk inner turret di arah mid lane ini sudah pecah dan pas banget Lordnya berjalan di arah top lane dengan posisi tidak ada pasif untuk di menit ke-10 kali ini. Defensif akan sedikit berat untuk dilakukan bagi Bad Cave Exo mengingat bahwa mid laner mereka bukanlah tipikal mid laner yang bisa clear wave dengan cepat. So, Tezram harus berhati-hati untuk tidak gampang terpick off di saat defending. Ini kondisinya udah gak ada pasif dari base turret dan lihat gimana damage dari Mikazu sangat-sangat menyakitkan ke arah Corvette ya. Kehilangan setengah HP-nya, memang hadirnya Angela bisa untuk memprolong team fight. Tapi kondisinya lagi under kayak gini nggak mudah juga sih. Ini bisa di-press karena ya atasnya masih ada Lord dan lihat ada diversion yang dipersiapkan. Belum ada memang yang dikirim di sana. Tapi fokus dari Sora Kitty adalah maju untuk meng-clear Lord secepat mungkin. Aja Sense of Flicker dibuka, Corvette menahan semua damage-nya. Tapi belum mampu untuk menghancurkan satu base turret-an. Terang! Dua Dragon keren tepat, belum ada korban jiwa dan masuk chance! Mengacak-acak lini belakang tapi ada pertukaran di sana dengan Corvette saja dan membeli waktu agar timnya bisa menghancurkan lebih dari satu base turret. Mencoba dibalikan, Sora Kitty berisikan hard guard. Dia menari-nari, targetnya terlihat jelas. Richie mencoba untuk escape dan ada Cyclone ID waktu yang tepat. Tapi Super Chance pun membuka split-split dan gak ada korban jiwa dari kombinasi Joy Angel aja. Yeah. Version ke arah mana? Wow, offensive gameplay. Dan Sora Kitty belum sadar. Dan apakah kali ini akan ada pick off? Nggak mau ya, nggak mau terlalu terburu-buru dan melakukan kesalahan. Iya, niatnya tadi sebenarnya untuk langsung melakukan final push kan ke arah satu minion saja yang ngejagain untuk daerah mid lane. Namun ternyata ngelihat bagaimana recall dari teman-teman Bad Cave Exo sudah dilakukan, otomatis kayaknya agak susah untuk bisa langsung end game aja. Tapi setidaknya dua inhibitor tetap telah didapatkan dengan posisi sekarang. Lihat bagaimana Mikazu dan juga Chin sudah menyentuh angka 10.000 gold dan wow, sakit banget. 1 kali duality setengah dari Sora Kitty menghilang. Iya itu udah mulai harus diwaspadain sih ya. Apalagi kalau misalnya ada di area yang sempit-sempit ya. Untuk di area purple buff ataupun orange buff ini akan menjadi area bermain banget buat Richie sih. Karena lagi-lagi ya. Kalau kamu ingat Choji, Luoyi pada saat sebelum meta itu dipopulerkan oleh Richie di MDL. Dan sekarang ya digunakan lagi-lagi di tangan yang tepat nih. Dua hero power dari Liquid Academy ID benar-benar bisa dimaksimalkan oleh mereka dari Richie dan juga dari Chins. Meskipun yang notabene-nya Vania terpick off banyak, tapi dia menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Membeli waktu agar Mikazu-nya jadi dan lihat gimana Mikazu sekarang udah mulai leading jauh banget. Mungkin ada perbedaan 4.000 atau 5.000 gold di atas dari Tezram. Ya itu bisa dibilang lebih ke arah pertukaran yang benar-benar adil banget lah. Bukan adil lagi sih, tapi menguntungkan sekali untuk teman-teman dari tim Liquid Academy. Dua inhibitor turret masalah ditukar dan tetap dapetin nyawa juga. Tapi wow, halo Leoni. Ngebuka ke arah Corvette, tapi lihat bagaimana zoningan itu. Bahkan Mikazu ini berani loh untuk ngepoke terang sendiri di depan tanpa adanya super jazz di depannya. Iya, dia udah mulai pede banget nih ya. Tapi memang sejauh ini juga gak terpick off ya. Dan memang ada conceal play yang dibuka, Lord didapatkan. Menggagalkan semua inisiasi yang coba dilakukan oleh Bad Cave Exo. Mereka harus bermain bertahan lagi. Kali ini dengan gak adanya dua base turret akan sedikit sulit untuk Bad Cave. Sepertinya bisa mempertahankan satu base turret lagi yang tersisa. Dan dari objektif belum ada turret yang dihancurkan oleh mereka. Yap, dengan adanya 7.000 gold di tangan dari tim Liquid Academy dan dua inhibitor yang telah menghilang, ngebuat defensive side dari Bad Cave Exo cukup tricky karena posisinya Sora Kitty kalau pengen clear cepat juga dia harus banjuin badannya. Sementara ada Super Gens yang menurutku menjadi kryptonite-nya untuk Sora Kitty ini. Kelemahan utamanya karena begitu dia ngebuka. Wait sebentar dulu. Oh teleport? My god, diversion belum ada yang dikirim ya. Tapi Death Sonata damage-nya gede banget loh itu ke arah Sora Kitty. 3 hit, setengah HP-nya sudah mulai hilang. Dan sekarang dengan gak ada 3 base turret, mampukah Bad Cave Exo mempertahankan sarang mereka? Karena The Cavalry sudah mulai siap untuk masuk secara bersama dengan Lordnya. Hanya Sense of Flicker. Dan targetnya di depan terlebih dahulu. Masuk check. Memang terkena Wave Dragon. Tapi base terexpose. Liquid Academy menghancurkan semua player terlebih dahulu. Karena kali ini mereka akan mengamankan 2 poin penuh dengan hampir saja wipeout yang bisa didapatkan. Clean sweep.